Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Olivia Fitriani dari kelas 10 AKL 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa soal bahasa Indonesia, yaitu yang berkaitan dengan materi LHO, anekdot, hikayat, dan yang terakhir cerpen. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan soal LHO. Perhatikan tabel berikut. Di sini sudah tertera nama kabupaten dan luas wilayah yang berbentuk kilometer persegi. Nama kabupatennya, Kabupaten Bolaang Mongondo, luas wilayahnya yaitu 8.358,4 km persegi. Kabupaten Minahasa Selatan, luas wilayahnya 2.079,10 km persegi. Kabupaten Minahasa, luas wilayahnya 973,81 km persegi. Kabupaten Minahasa Utara, 937,65 km persegi. Dan yang terakhir Kabupaten Sangihe, luas wilayahnya 1013,3 km persegi. Pertanyaannya, kalimat yang menjelaskan informasi dalam tabel di atas adalah. Kita analisis jawabannya ya teman-teman. Yang A, Kabupaten Sangihe lebih luas daripada kabupaten lainnya. Nah, jawaban ini salah ya teman-teman, karena di dalam tabel tersebut ada yang lebih luas wilayahnya dari Kabupaten Sangihe, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo dan Kabupaten Minahasa Selatan. Yang B, banyak kabupaten yang memiliki luas di bawah 900 km persegi. Nah, jawaban ini salah ya teman-teman, karena di dalam tabel tersebut tidak ada luas wilayah di bawah 900 km persegi. Yang C, Minahasa Utara merupakan kabupaten paling kecil. Nah, jawaban ini benar ya teman-teman, karena di dalam tabel tersebut telah dituliskan bahwa Kabupaten Minahasa Utara menduduki luas wilayah terkecil, yaitu 937,65 km persegi. Yang D, hampir semua kabupaten telah memiliki data kependudukan yang jelas. Nah, jawaban ini salah ya teman-teman, karena sudah terlihat jelas di dalamnya menjelaskan yang berkaitan dengan data luas wilayah, melainkan bukan data kependudukan. Yang E, perlu ada pemerataan luas daerah di Sulawesi. Yang ini salah ya teman-teman, karena tidak ada perintah dari tabel tersebut atas pemerataan luas daerah di Sulawesi. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan soal anekdot. Bacalah kutipan anekdot berikut. 2 orang siswa sedang berjalan-jalan di sebuah museum. Lalu mereka melihat sebuah mumi. Di bawahnya bertuliskan 225 M. Siswa 1 bertanya, 225 M itu maksudnya apa ya? Siswa 2, mungkin itu nomor mobil yang menabraknya dulu. Pertanyaannya, simpulan anekdot tersebut adalah, kita analisis ya teman-teman. Yang A, banyak makna yang terkandung pada sebuah nama. Jawaban ini salah ya teman-teman, karena dalam kutipan anekdot tersebut yang dibicarakan siswa itu bukan makna namanya, melainkan tulisan di bawah mumi tersebut. Yang B, nomor mobil seringkali disalahartikan. Jawaban ini salah ya teman-teman, karena kedua siswa dari dalam kutipan tersebut hanya mengira tulisan itu mungkin nomor mobil dan tidak tahu kebenarannya. Yang C, tulisan yang kurang jelas banyak ditemukan di museum. Salah ya teman-teman, karena semua sudah jelas tulisan-tulisan di museum itu. Ya. Yang D, para siswa perlu mendapat kejelasan tentang arti dari suatu angka. Yang D ini salah ya teman-teman, karena yang sedang dibicarakan adalah arti tulisan di bawahnya sebuah mumi tersebut, yaitu 225 Masehi. Yang E, para siswa menganggap angka itu nomor mobil, padahal angka tahun kematian mumi.
Nah, yang E ini benar sekali teman-teman, karena kedua siswa tersebut mengira tulisan itu adalah nomor mobil, padahal angka 225 Masehi itu adalah angka tahun kematian Mumi. Pembahasan soal yang ketiga yaitu pembahasan soal hikayat. Bacalah kutipan hikayat berikut. Beribu tahun yang lalu, hidup seekor naga raksasa yang berwarna merah. Dia sudah bosan hidup di bumi. Dikumpulkannya binatang-binatang lain untuk diajak hidup di balik awan. Di sana ada sebuah tempat yang aman dan indah. Semua binatangnya ikut disuruh naik ke punggungnya. Ternyata yang ikut cukup banyak, dan baru terasa bahwa tak mungkin mengangkat seluruh binatang yang ikut. Naga merah menggeliat, mendengus, menggeram, dan akhirnya terbang. Sampai setinggi pohon, dia baru mengetahui bebannya terlalu berat. Dia sendiri akan terjerembab jika yang menunggangi punggungnya tidak dijatuhkan. Maksud terjerembab dalam cuplikan tersebut adalah, kita analisis ya teman-teman jawabannya. Yang A, terpedaya. Salah ya teman-teman, karena terpedaya memiliki arti ditipu atau dibohongi sehingga percaya sesuatu yang salah. Ini berkaitan dengan pikiran dan kepercayaan. Yang B, lemah. Salah ya teman-teman, karena lemah memiliki arti tidak kuat, baik secara fisik maupun mental. Ini berkaitan dengan kondisi fisik atau mental seseorang. Yang C, jatuh. Nah, jawaban ini benar ya teman-teman, karena jatuh memiliki arti kehilangan keseimbangan dan turun secara tiba-tiba dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini berkaitan dengan posisi fisik. Cuplikan ini menggambarkan kondisi fisik naga yang terbebani dan akan kehilangan keseimbangan. Benar ya teman-teman jawabannya. Yang D, sakit. Salah ya teman-teman, karena sakit memiliki arti mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri pada tubuh. Ini berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik. Yang E, gagal. Jawaban ini juga salah teman-teman, karena gagal memiliki arti tidak berhasil mencapai tujuan atau harapan. Ini berkaitan dengan hasil usaha atau pencapaian. Dan soal yang terakhir adalah pembahasan soal cerpen. Bacalah cerita berikut. Terdengar bunyi langkah di beranda muka, kemudian suara mengucapkan selamat malam. Kus terkejut, sebab suara itu dikenalnya, Dr. Hamzah. Selalu saja ia memburu aku. Apa pula teorinya sekali ini? Didengarnya Dr. Hamzah dengan orang tuanya bercakap-cakap, dan sekali-kali kedengaran namanya disebut meskipun kurang jelas benar percakapan itu ke kamarnya. Akhirnya, Kus hendak serta duduk di sana. Jangan-jangan yang tidak-tidak nanti dibicarakannya tentang aku. Pertanyaannya, aku sedang berada di... Kita analisis ya teman-teman jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Karena berdasarkan teks, Kus mendengar suara Dr. Hamzah di beranda. Kemudian Kus mendengar percakapan antara Dr. Hamzah dan orang tuanya. Dan percakapan tersebut terdengar sampai ke kamar. Kus kemudian memutuskan untuk duduk di kamarnya. Ini menunjukkan bahwa Kus berada di kamarnya sendiri saat peristiwa ini terjadi ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.